Halo kakak, adik-adik, dan anak-anak pramuka Indonesia. Salam pramuka. Oke, dalam video kali ini kita akan sedikit membahas perkenalan, ya, perkenalan tentang saya sendiri. Dimana kenapa kok saya bikin untuk konten video perkenalan? Karena di waktu-waktu pandemi seperti ini, ya, kakak, adik-adik maupun anak-anak pramuka itu tidak dapat melakukan aktivitas pramuka seperti biasa, yang dimana hakikatnya pramuka itu adalah kegiatan outdoor, bukan indoor di dalam ruangan, ya. Kalau seperti ini mungkin sedikit indoor, tapi tidak apa-apa karena memang keadaan dan kondisinya seperti ini. Jadi selayaknya sebagai pramuka tetap harus bisa menyesuaikan kondisi keadaan dimanapun tempatnya, bagaimanapun kondisinya. Wait, bentar, stop dulu ya. Untuk konten ini hakikatnya ditujukan kepada kakak, adik-adik, dan anak-anak pramuka yang nantinya senantiasa untuk melanjutkan ilmu atau pengalaman di bidang kepramukaan, ya. Jadi langsung saja kita masuk ke perkenalan. Let's go. Oke, jadi langsung saja perkenalkan, nama saya Kak Raka, ya. Banyak orang di luar sana yang sudah tahu dengan kakak, memanggilnya dengan sebutan Kak Raka, R-A-K-A, ya. Jadi nantinya pun kakak-kakak, adik-adik, dan anak-anak pramuka yang lainnya apabila bertemu kakak di luar sana di jalan, boleh silakan sapa saja nama kakak dengan sapaan Kak Raka. Jadi nama panjang kakak Carakanaya P.E. Oke, itu yang biasanya saya tulis atau kakak tulis di mungkin di nama di buku atau dimanapun perkenalan di tertulis, kakak menulisnya seperti itu. Tapi apa itu P, apa itu E, silahkan cari tahu sendiri. Untuk mungkin ada pertanyaan, ya, pertanyaan tentang nama panjang kakak. Dulunya sih untuk nama panjang kakak ini sempat kakak bikin sebagai pertanyaan untuk kakak-kakak, adik-adik, atau anak-anak pramuka lainnya supaya dapat mengingat dengan cepat. Karena apa? Karena nama kakak sangatlah panjang, ya, jadi sangat panjang. Jadi kakak rasa masih jarang untuk yang bisa mengingat dengan cepat. Lanjut untuk tempat tinggal, ya, tempat tinggal kakak, kakak tidak punya sih sebenarnya untuk tempat tinggal yang bisa dibawa kemana-mana, ya kan. Jadi sementara juga kakak juga bukan tinggal di tempat tinggal kakak sendiri, tapi masih ikut dengan orang tua, dimana domisili sekarang yaitu di Cermai Gresik, ya. Kalau tahu teman-teman atau kakak, adik-adik pramuka yang lainnya mungkin ada yang rumahnya deket-deket daerah Cermai Gresik, boleh silakan sapa-sapa kalau kita ketemu, ya. Dan kenapa untuk aktivitas sehari-hari, ya, dan untuk aktivitas sehari-hari kakak lebih banyak di Surabaya, Sidoarjo, sedangkan Gresik sendiri jarang, ya. Kenapa? Karena kakak di Gresik ini mungkin masih terhitung dalam hitungan jari di domisili di Cermai Gresik ini untuk berapa tahunnya, berapa lamanya. Jadi untuk aktivitas lebih banyak ke Surabaya dan Sidoarjo. Selanjutnya kakak juga menjadi salah satu pembina dari beberapa sekolahan yang ada di Surabaya maupun di Sidoarjo. Jadi ada diantaranya kalau yang di Surabaya itu di SMP Hang Tua 1 Surabaya, yaitu di Jalan Pogowonto.
dan itu kakak memegang nantinya kelas 7A dan 8A ya. Lanjut untuk yang di Surabaya juga, ada di SDN Gading 3. Gading 3 lokasinya di daerah Kediri. Ada juga ke Suramadu situ, itu kakak juga memegang sebagai pembina penggalangnya. Dan selanjutnya untuk yang di Surabaya ada di SMPN 17 ya, SMPN 17, di mana SMPN 17 itu lokasinya di daerah Tenggilis ya, daerah Tenggilis. Itu di sana kakak juga memegang untuk penggalang kelas 8. Jadi kalau kakak ada adik maupun anak-anak pramuka yang di Surabaya ya, kalau ketemu kakak di daerah-daerah tersebut atau mungkin sengaja mau cari kakak ya, silakan di daerah-daerah tersebut, kalaupun waktunya sama waktu mengajar. Tapi mungkin kalau dalam kondisi pandemi gini kita mungkin bertemunya via online seperti ini ya, mungkin dari video ataupun nanti kita ada kelas per sekolah masing-masing. Dan untuk yang di Sidoarjo ya, kakak hanya memegang satu sih, memegang jadi salah satu pembina di SMP swasta, di mana itu nama SMP-nya SMP Plus Arolzo ya. Di lokasinya di Betro ya, di desa Betro, daerah Sedati. Sana kakak juga menjadi seorang pembina, salah satu pembina penggalang ya, sudah agak lama juga sih, tapi tetap walaupun kakak menjadi pembina di sekolahan swasta, baik swasta maupun negeri, tetap tidak ada bedanya. Lanjut untuk background pramuka ya, background pramuka kakak dulu waktu sekolah dasar sempat mengikuti pramuka di SDN Suko 2 ya, di daerah Sukodono sana. Kakak sekolah di sana SD-nya. Itu kakak aktif sekali dalam pramukanya, selalu ikut kegiatan mingguan, selalu ikut mungkin ada kegiatan di luar sekolah, jadi seperti itu. Dan kakak lanjutkan sampai SMP kakak sekolah di SMPN 1 Sidoarjo ya, yang saat itu lokasinya masih di sebelah alun-alun Sidoarjo. Kalau kakak, adik-adik atau anak-anak pramuka masih ingat dulu, karena sekarang lokasi SMPN 1 Sidoarjo itu sudah pindah ke dekat Gor Sidoarjo. Seperti itu. Di sana di SMP kakak juga aktif dalam pramuka, dan mengikuti setiap kegiatan mingguan, kegiatan di luar sekolah kakak juga sering ikut. Tapi saat SMA, saat sekolah menengah atas, kakak sempat vakum pramuka, bukan vakum ya, tapi sempat tidak ikut atau tidak aktif dalam kepramukaan di waktu SMA, yaitu SMA Negeri 1 Sidoarjo ya. Jadi dari situ kakak sempat putus dalam ilmu pramuka atau dalam pengetahuan pramuka. Kakak hanya sampai SMP ya. Tapi berjalannya waktu kakak kembali lagi ke pramuka setelah lulus SMA. Kakak berselangnya waktu sempat masuk di Racana itu dimana satuan organisasi kepramukaan yang ada di bawah naungan universitas atau perguruan negeri ya. Perguruan tinggi, bukan perguruan negeri ya, perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi itu ada organisasi kepramukaannya yang namanya Racana, atau satuannya yang dinamakan Racana. Yang untuk Racananya sendiri yaitu nama Racananya Racana Dharma Pandu ya, pangkalan Universitas PGRI Adibuana. Dan di sana kakak sempat menimba banyak ilmu tentang kepramukaan, tentang cara mengajar. Pengalaman kakak asah di sana yang sampai
Mungkin hari ini kakak sudah beberapa kali atau sering kali untuk membagi kepada kakak-kakak, adik-adik, dan anak-anak pramuka. Jadi walaupun di masa seperti ini kakak akan tetap membagikan ilmu kepramukaan yang kakak dapatkan, yang kakak punyai kepada kakak-kakak, adik-adik, ataupun anak-anak pramuka di Indonesia yang nantinya bukan mungkin ya, tapi pastinya akan berguna bagi kehidupan kita semua ke depannya. Oke, jadi mungkin cukup di sini dulu untuk perkenalan kita. Jadi mungkin kakak, adik-adik, atau anak-anak pramuka ada yang mau ditanyakan, silakan bisa tulis-tulis di bawah. Terus kita bisa hubung lewat IG, nanti IG saya juga kakak cantumkan di deskripsi. Situ silakan DM apa yang ditanyakan, mungkin apa yang lebih tepatnya dalam bidang kepramukaan ya, jangan ke dalam individu. Kalau individu lain lagi, itu nanti kita bikin sebuah video sendiri lah. Mari kita sharing-sharing, kita share bersama, kita bagi ilmu, mungkin ilmu dari kakak ke adik-adik atau anak-anak pramuka sekalian, ataupun ada yang punya ilmu dari kakak-kakak, adik-adik, dan anak-anak pramuka yang lainnya juga bisa dibagikan. Silakan gunakan kesempatan ini jadi lebih baik ke depannya. So, sampai jumpa di materi-materi kepramukaan yang akan kakak upload juga di channel ini. Semoga itu nantinya akan menjadi ilmu bagi kakak-kakak, adik-adik, ataupun anak-anak pramuka lainnya. Terima kasih dan salam pramuka.